Shalom, Tuhan memberkati. Banyak arti kesengsaraan Yesus bagi kita yang kadang-kadang kita tidak menghargainya. Bahwa cintanya Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap hidupku dan hidupmu. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidupmu. Naikkan syukurmu bahwa setiap hatimu menyembah pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara pencinta ibadah online. Selamat berjumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita meninggikan Allah kita, mengucap syukur padanya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Engkau jaga lindungi kami, Engkau pimpin kami, bahkan Engkau berkati kami. Bapa, sekarang kami akan bersama memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Pimpin berkati kami. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Bapa, pimpin berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Pemimpin pujian Bapa mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Persatukan dengan singer, musik untuk membawa kami sukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Bapa, jalannya firman Tuhan kami mohon Bapa yang pimpin berkati. Berkati hamba-Mu, kuasai dengan roh kudus-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari sama-sama pagi hari ini saya ajak untuk kita menikmati berkat Tuhan. Di minggu pertama bulan ini, biarlah kasih karunia Tuhan terus ada buat setiap kita. Mari datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati kita mau datang dengan ucapan syukur, membawa setiap kerinduan kita pada Yesus yang sudah memberikan pengharapan baru, semangat baru, kehidupan yang baru dalam setiap kita. Sama-sama bawa hatimu menyembah, bawa hatimu bersyukur karena Yesus baik. Dia Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Terima kasih bahwa ini hati kami dengan rasa haus, rindu dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami datang bawa segala pujian, syukur dan pengagungan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus.
Mari bawa sembahmu buat Yesus kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Kasih-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembah. Ku membawa hidupku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk kita sama-sama merenungkan kasih Tuhan, bahwa cintanya Tuhan tidak pernah berhenti mengalir dalam setiap hidupku dan hidupmu. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Nyatakan kebaikan Tuhan dalam setiap hidupmu. Naikkan syukurmu, bahwa setiap hatimu menyembah pagi hari ini. Kami bawa hati kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami angkat tangan kami, tanda penyerahan diri kami. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah
untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami memuji dan menyembah Tuhan. Kami bawa Tuhan hidup kami, kami bawa penyembahan yang terbaik Tuhan, hanya bagi Yesus. Layakkan kami Tuhan terus menikmati hadirat-Mu pagi hari ini. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi nyatakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi dengan iman katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan dan nyatakan segala kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersiap Tuhan untuk menari bagi Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami. Kami bersorak karena Yesus berikan kemenangan atas setiap kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan pagi hari ini nyatakan bahwa Yesuslah kekuatan dalam setiap hidup kita. Berikan yang terbaik buat Tuhan, karena Yesus mengasihi saya dan saudara.
Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman nyatakan sama-sama, dengan imanku ku disamakan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku Tuhan, berkuatku. Haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab apa? Sebab Engkau sertaku. Nyatakan lebih sungguh, dengan imanku ku disamakan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu tinggi, angkat tanganku, sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Sama-sama nyatakan ya. Mari. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, kuasa selamanya. Sekali kaitkan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sukacita limpah yang telah Kau sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur karena cintanya Tuhan terus ada bagi setiap kami. Kami siapkan Tuhan pagi hari ini tubuh jiwa roh kami untuk firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menguatkan setiap kami, jadi pelita bagi setiap jalan dan langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku.
Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat tak nyata. Ku takkan berhenti percaya. Mari lebih lagi bagi Yesus kita nyatakan sama-sama. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Kau tak pernah biarkan kami Tuhan. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat tak nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah. Ini pengakuan setiap iman kami Tuhan. Biarlah kami terus memandang Tuhan dalam hidup kami. Percaya mukjizat tak nyata. Ku takkan. Sekali lagi nyatakan dengan kesungguhan hatimu. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mukjizat tak nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti online dan juga sahabat-sahabat online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita belajar tentang firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Kau berikan kesehatan yang sempurna kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul bersama walau melalui online. Kami ingin belajar firman-Mu. Biar hati kami Tuhan Engkau taburi kuasa firman-Mu, agar hati kami menikmati segala berkat pemberian-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Kita telah masuki minggu pertama bulan April. Kalau kita berada di onsite, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Tapi karena kita di online, kita sulit sekali untuk membagikan roti-roti ataupun anggur kepada Bapak Ibu jemaat yang mengikuti online. Tapi mari
kita belajar tentang perjamuan kudus. Rasul Paulus mengajak para peserta perjamuan kudus untuk memperhatikan dan melakukan perintah dari ayat yang terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Seberapa pentingnya kita mengikuti perjamuan kudus. Ayat yang kita baca, ini ada tekanan-tekanan tertentu. Yaitu setiap kali kita menerima roti, setiap kali kita menerima anggur, Yesus mengatakan bahwa inilah tubuhku dan inilah darahku. Setiap kali kita memegang roti dan menerima cawan anggur, Tuhan mengatakan ini peringatan akan aku. Jadi setiap orang yang mengikuti perjamuan suci itu harus mengingat-ingat karya Yesus yang luar biasa. Di mana Yesus harus sengsara. Dan saya rasa tidak ada seorang pun yang mengalami kesengsaraan seperti Yesus ini. Karena dia bukan penjahat. Kalau dia penjahat, mungkin dia diseksa seperti itu. Yesus orang baik. Selama hidupnya belum pernah dia melakukan dosa. Selama hidupnya dia memberikan pertolongan-pertolongan kepada siapa yang membutuhkan. Orang buta dicelikkan. Orang tuli diberikan pendengaran yang luar biasa. Orang lumpuh berjalan. Dan banyak lagi apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus ditangkap. Yesus dipukul. Yesus diludahi, Yesus disesah, hanya untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Dengan kata yang gampang, Yesus disesah, Yesus dilukai, Yesus dicaci maki ini hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Maka Tuhan mengatakan, begitu kamu pegang roti, begitu kamu pegang cawan, ingat loh, keselamatan yang telah kuberikan kepadamu harus melalui perjuangan yang luar biasa. Sehingga kalau kita mau menyakiti hati Yesus, hitung 2 kali. Ya, bukankah segala berkat ini datangnya dari Dia? Dengan kesengsaraan Yesus ini, kasih karunia Allah diturunkan kepada kita yang mau percaya kepadanya. Nabi Yesaya sudah menubuatkan, Yesaya 53 ayat 4 dan ayat 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Banyak fungsi kesengsaraan Yesus bagi kita. Banyak arti kesengsaraan Yesus bagi kita yang kadang-kadang kita tidak menghargainya. Maka Rasul Paulus mengingatkan, perjamuan kudus adalah satu sakramen yang luar biasa, di mana sakramen ini membawa berkat kepada setiap orang yang mengikutinya. Hanya dengan begitu kita pegang cawan, begitu kita pegang roti, mata rohani kita harus kita arahkan. Di mana Yesus tergantung di salib, di mana Yesus meregang nyawa. Dan semuanya itu untuk kita. Maka kita harus mengerti, kita harus menghayati. Dan sesudah mengerti, menghayati, mari kita nikmati secara maksimal. Makna ini harus benar-benar dimaksimalkan. Rasul Paulus juga mengingatkan, banyak peserta perjamuan kudus yang justru mengalami kelemahan, sakit, dan banyak yang meninggal. Terdapat dalam 1 Korintus 29 ayat 30, 1 Korintus 11 ayat 29 dan 30. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Padahal harusnya jadi berkat. Tetapi kalau kita ikutnya hanya asal-asalan, ya kita tidak menghargai jasa Yesus yang luar biasa ini. Sehingga perjamuan kudus yang harusnya menjadi sumber kekuatan, yang harusnya menjadi sumber berkat, berubah menjadi kutuk bagi kita. Bukan Tuhan mengutuk kita, karena kita sendiri yang tidak siap. Ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang meninggal. Jangan diartikan secara hurufiah. Begitu kita minum lalu kita mengalami kelemahan. Enggak. Rohani kita lemah. Iman kita lemah. Bahkan banyak iman yang mati. Oleh sebab itu, setiap orang yang ikut perjamuan kudus harus menguji diri. Apakah mereka benar-benar meyakini? Atau apakah aku benar-benar meyakini pengorbanan Yesus untuk menggenapi apa yang dikatakan Yesaya? Menggenapi apa yang digenapi? Segala kesusahan, segala sakit penyakit, segala kutuk sudah ada di pundak Yesus. Yang harusnya ditimpakan pada kita, tetapi ditanggung oleh Yesus. Perlu kita perhatikan. Sesudah itu, apa yang harus kita lakukan? Sesudah kita diberkati, sesudah penyakit kita disembuhkan, sesudah kita menikmati kasih karunia Allah, apa yang harus dilakukan oleh setiap peserta perjamuan kudus? Mereka harus bercerita kepada orang lain bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus, keselamatan tidak ada. Jadi, kalau kita punya saudara kepingin masuk surga,
Kalau kita punya teman kepengen masuk surga. Kalau kita punya keluarga kepengen masuk surga. Hanya ada satu jalan. Percayalah pada Yesus. Dan terimalah Yesus sebagai juru selamat kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini kami ingin menikmati perjamuan kudus. Maka Tuhan, bekerjalah saat ini. Memberikan kepada kami kekuatan iman. Sehingga kami dapat menerima bagian dari tubuh-Mu. Sehingga kami dapat menerima bagian dari darah-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini lebih bijaksana kita tetap memakai masker pada saat kita berada di kerumunan-kerumunan yang banyak orang. Karena kita tidak akan terkena virus dari mereka atau kita tidak menyebar virus. Sehingga masker masih dibutuhkan. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur itu sudah mengadakan ibadah onsite, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi itu anak-anak sekolah minggu. Minggu jam 9 itu jemaat umum atau ibadah raya. Selesai ibadah raya, ada ibadah kaum muda, remaja. Yang ketiga, ibadah online tetap jalan. Ya, doa dari Bapak Ibu kami nantikan supaya kru sehat, supaya kru semangat, dan supaya alat-alat yang kita gunakan awet. Lalu ibadah Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab, dan Jumat ada ibadah cabang dan ada ibadah permata. Silakan pilih agar kita dapat mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dengan baik. Nah Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita dengan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan buat kasih-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur padamu, Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Bapa, kami akan bersama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami dengan keamanan, kedamaian. Engkau akan pimpin, berkati para pemimpin negara kami. Terlebih Presiden Bapak Joko Widodo, berkati beliau Tuhan di dalam melaksanakan tugas-tugas negara. Berkati dengan kesehatan yang baik, dengan hikmat-Mu. Kami berdoa untuk para menteri, berkati beliau Tuhan untuk menjalankan segala tugas-tugas yang mereka emban. Kami juga berdoa untuk para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT, berkati beliau Tuhan untuk melaksanakan segala instruksi yang Presiden berikan. Berikan hikmat-Mu, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah kami yang luar biasa, yang memberi kesempatan pada kami untuk menikmati kasih karunia-Mu melalui perjamuan kudus yang hari ini kami nikmati. Iman kami tumbuh, iman kami satukan, dan berdoa untuk anak kami Octavianus Hendra Wijaya. Berikan organ tubuh yang baru. Sehingga menjadi sarana kesaksian yang luar biasa. Karena anak kami dapat berdiri, anak kami dapat berjalan, anak kami dapat berbicara. Terima kasih Bapak. Kau juga jamaah Erwin yang saat ini juga sakit. Tuhan jamah sehingga Erwin pun disembuhkan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bugito. Kau jamah kedua kakinya
sehingga kedua kakinya sehat, kuat, dapat untuk beraktivitas dengan baik. Engkau jamah saudari kami Arin yang telah kau jamah tumornya, sekarang tinggal tulang-tulangnya Tuhan, kau beri kekuatan sehingga dia dapat berdiri, dapat berjalan. Kami juga berdoa untuk Pak Petrus Sutrisno, kiranya Tuhan juga jamah sehingga Pak Petrus Sutrisno sehat, dapat beribadah bersama kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau telah memberkati Pak Paulus Sugito, Engkau telah memberkati Lili, Engkau telah memberkati Ibu Bambang, bahkan Engkau juga telah memberkati Mbah Hadi, Engkau telah memberkati Mbah Ishak dan Pak Min. Mereka telah Kau sembuhkan dan saat ini pemulihan terjadi. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu, untuk usaha pekerjaanmu, untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.